namaku. Hai, nama aku. Halo, nama aku. Hai, namaku. Halo, nama aku. Pemirsa, penggusuran di Kampung Akuarium sampai saat ini masih menimbulkan permasalahan. Ahok selaku gubernur saat ini mengatakan tetap akan membongkar bangunan jika warga masih berkukuh membangun kembali rumahnya. Udah kasih rusun kok mereka aja nggak mau rawa bebek udah jadi bagus. Inilah pernyataan pertama Gubernur Ahok terkait upaya warga Kampung Akuarium yang hendak membangun kembali rumahnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Selang sehari masih di Balai Kota DKI Jakarta, Ahok kembali menandaskan sikapnya untuk membongkar bangunan warga jika tetap masih bersikukuh membangun kembali rumahnya. Kita akan minta membereskan. Jadi kalau mereka bilang Pak Anies janji tidak akan bongkar, ya tunggu Pak Anies baru bangun. Saya sudah minta sama wali kota untuk bongkar. Ya kita lagi tunggu kajian untuk cagar budayanya. Sikap Ahok ini dinilai bertentangan. Pasalnya jika benar merujuk apa yang diungkapkan oleh pemerintah administrasi Jakarta Utara sebelumnya, wilayah Kampung Akuarium Penjaringan masuk peta zonasi dengan kategori P3. Dalam Perda DKI Jakarta nomor 1 tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi, zona P3 dimaksudkan untuk permukiman warga. Belum lagi hingga saat ini proses hukum dan mediasi masih berjalan untuk mengupayakan solusi adil bagi warga. Nama saya Diantri Irawati, saya selaku program direktur di Rujak Center for Urban Studies. Saya backgroundnya bachelornya tuh di hukum, lalu lanjut studi S2-nya di Urban Development Studies, lalu terakhir S3 di Urban Geography. Nah, Rujak itu pada dasar dibentuk memang waktu itu kan 2010 ya, jadi memang fokusnya untuk mendorong kota lestari gitu ya. Tapi sekarang berkembang, kita memang mendorong kota lestari dan bagaimana mewujudkan itu bekerja bersama warga. Memang core dari awal tuh adalah kerja bersama warga, warganya dari berbagai lapisan ya. Lalu berprinsip kita bilangnya koproduksi pengetahuan. Kami percaya bahwa semua warga kota itu punya kontribusi, punya pengetahuan, punya pengalaman yang bisa diidentifikasi lalu dikumpulkan dan dimanfaatkan untuk memecahkan persoalan kota itu sendiri. Berarti Rujak itu lebih ke organisasi yang memang sebenarnya tujuannya itu mendampingi warga kota ya, Bu? Iya, bisa dikatakan. Jadi kita sebut diri kita sebagai think act tank. Jadi kita juga melakukan kajian, riset gitu ya, karena dasar-dasar advokasi kita adalah riset yang kita lakukan. Lalu kita melakukan advokasi untuk yang tujuannya adalah mengubah kebijakan yang berdampak langsung ke warga. Tapi dalam melakukan advokasi itu Rujak memang bekerja bersama warga secara langsung. Mungkin boleh dijelaskan lebih detail, Bu, fungsi dari Rujak itu sendiri terhadap warga kota. Jadi memang waktu pertama kali Rujak berdiri itu fokus kita adalah bagaimana mendorong keterlibatan warga kota secara umum dalam perumusan kebijakan kota. Waktu itu yang lagi terjadi adalah perumusan RT/RW Jakarta untuk 20 tahun, yaitu RT/RW 2010-2030. Di situ Rujak mendorong bagaimana pelibatan warga secara masif terjadi. Tapi memang tantangannya kan memang isu-isu seperti tata ruang itu masih eksklusif ya, masih dilihat sebagai isu yang hanya menjadi fokus orang atau warga yang punya latar belakang pendidikan arsitektur, pendidikan urban planning, atau mereka yang pemerintah gitu, atau cendikia gitu, tapi bukan masyarakat kebanyakan. Nah, dari proses itu kita belajar bagaimana kemudian melibatkan masyarakat sebanyak mungkin, dan paling penting kalau menurut kami kan partisipasi itu, syarat utama partisipasi adalah siapapun yang terlibat itu punya basic atau dasar pengetahuan yang sama. Jadi dalam ini ada pengetahuan. Kita juga menyadari ya, kemampuan atau dasar pengetahuan tiap orang kan beda-beda ya. Itu tergantung latar belakang hidupnya, pengalaman hidupnya, pendidikan yang dia tempuh. Tapi minimal ada pengetahuan dasar yang menyangkut hal yang diperbincangkan itu. Jadi di awal 2012 itu kita udah mulai ya bekerja sama erat dengan sebuah organisasi yang bernama Jaringan Rakyat Miskin Kota atau JRMK. Nah, JRMK ini adalah sebuah organisasi yang mengorganisir kampung-kampung miskin di kota Jakarta. Sebagian besar terdapat di wilayah pesisir utara Jakarta gitu ya, di Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur. Saat ini ada 26 kampung tergabung. Nah,
2012-an itu kita udah mulai tuh dengan bikin kayak semacam kursus singkat lah di kantor rujak. Waktu itu kantor rujak masih di Gedung Ranuza di Jalan Timur. Kita ngundang teman-teman kampung untuk minimal mereka tahu nih kampung mereka tuh ada di zonasinya apa gitu, warnanya apa. Kan kalau di zonasi itu kan ada warna itu menentukan zonasi kamu ya, sama menentukan peruntukannya. Misalnya warna pink itu untuk bisnis, misalnya warna kuning untuk pemukiman, grey itu biasanya untuk industri. Jadi biar warga juga tahu aku tuh lokasinya tuh kampungku di zonasi apa. Dan itu juga sebetulnya bukan sesuatu yang by default ya, artinya oh ini aku di wilayah grey, oh berarti aku sebetulnya nggak boleh tinggal di sini. Kadang-kadang, dan ini terjadi, justru spatial planning atau pengaturan tata ruang itu muncul setelah ada wilayah yang terbangun tadi. Misalnya kampung ini udah lama, udah 40 tahun, tapi tiba-tiba mereka memutuskan ini jadinya abu-abu untuk wilayah industri tanpa mengindahkan ada warga yang sudah lama di situ. Akhirnya kemudian warga makanya kemudian punya istilah yang namanya kampung ilegal, bahwa dia tidak bisa ada di situ. Padahal munculnya peraturan itu setelah kampung itu terbentuk. Itu yang kemudian menjadi fokus perjuangan Rujak bersama teman-teman JRMK memang fokus memperjuangkan keamanan bermukim. Jadi karena banyak sekali kampung-kampung di Jakarta yang masih belum jelas alas haknya. Padahal mereka sudah tinggal puluhan tahun. Misalnya terbentuknya kampung itu sudah sejak 60-an, 70-an, 80-an, tapi sampai sekarang mereka belum punya alas hak. Nah, belum jelasnya status yang mereka miliki itu kemudian berdampak langsung pada kehidupan mereka. Misalnya tidak ada kebijakan program yang bisa dilaksanakan di kampung atau wilayah yang kalau istilahnya belum clean and clear. Jadi kayak program misalnya BSPS gitu ya, bantuan stimulan perumahan swadaya, itu hanya bisa diberikan kepada wilayah yang sudah clean and clear. Kalau masih belum jelas alas haknya, kalau masih ada konflik tanah, masih tata ruang yang nggak jelas, kita nggak bisa di situ. Akibatnya banyak program-program pemerintah tidak bisa dilakukan, perbaikan kampung, pembangunan drainase, instalasi air bersih. Jadi banyak kampung-kampung yang akhirnya tidak punya akses terhadap kebutuhan dasar. Beragam tawaran ya, yang memang dikerjakan oleh kampung-kampung ini didampingi oleh organisasi yang berbeda. Misalnya Rujak itu mendampingi sekitar 10 kayaknya deh, 10 kampung. Jadi ada kampung akuarium yang di Muara Baru ya, ada Gedung Kompa, ada Elektro Marina, akuarium, terus lalu ada Eceng itu ada 4, di Muara Angke ada 4, ada blok Eceng, blok Limbah, Tembok Bolong sama blok Empang. Lalu kita ke Kampung Lengkong, satu lagi apa ya, kok aku lupa. Pokoknya ada 10, sekitar 10 ya. Kalau dibilang manfaat langsung mungkin kita nggak bisa ukur ya, tapi kita kan bisa lihatnya adalah ini, dan ini kan proses yang faktornya multiple factors ya. Kita nggak bisa kemudian mengklaim ini karena Rujak doang gitu. Jadi ada banyak kontribusi dari pihak-pihak lain, termasuk di akuarium sendiri pun waktu itu seperti saya sampaikan tadi, kenapa saya ceritakan soal ragam strategi itu sebetulnya di akuarium tuh tercapture semua. Akuarium tuh demo, teman-teman akuarium itu waktu itu ngajuin tuntutan hukum. Mereka kan sempat menuntut Pemda DKI Jakarta karena penggusuran itu dianggap tidak sah. Karena penggusuran itu dilakukan dalam rentang waktu 2 minggu setelah SP1, 2, 3. Jadi SP1, 2, 3 tuh keluar dalam 2 minggu. Padahal kan logikanya nggak mungkin orang bisa packing their house gitu ya, dirubuhin, dan dalam 2 minggu juga masih bertanya-tanya kenapa kita digusur. Nggak ada penjelasan di surat perintah penggusurannya. Terus ketika penggusuran terjadi juga nggak ada kejelasan dari pemerintah mau dibangun apa tanah itu. Makanya kemudian waktu itu Rujak sama diwakili oleh si Andes sebagai arsitek dan Pak Marco datang, dan Andes menawarkan gimana kalau kita aja yang bermimpi dulu, kita aja yang nawarin proposal dulu gitu. Kan nggak ada jelas nih proposal dari pemerintah, nggak tahu tuh mau diapain daerahnya. Kalau tadi dibilang apa dampaknya ya, jadi setelah proses dari advokasi bersama itu, Rujak melalui waktu itu Amel mengajukan aplikasi ke World Habitat, lalu gerakan ini semuanya yang tergabung ada JRMK, ada UPC, ada Rujak ini dan teman-teman lain, itu kita dapat penghargaan namanya World Habitat Award. Itu dapat gold medal, dapat piala emas, kayak juara 1 lah ibaratnya. Nah sebenarnya itu pengakuan sih, dan itu kalau dibilang dampak mungkin kita ya warga secara langsung yang harus ditanya ya, bukan kita kemudian bisa mengklaim dampaknya warga dapat lebih hidup dengan lebih baik ya. Mungkin artinya minimal saat ini warga memiliki keamanan bermukim gitu ya di kampung susun, dan warga bisa mengimplementasikan apa yang mereka inginkan gitu ketika mereka bayangkan, mereka rencanakan, yaitu mereka sendiri melalui koperasi yang mengelola kampung susun. Jadi kan gini, tadinya tuh warga kampung itu kan terorganisir di JRMK ya, tapi media untuk mengorganisir di setiap kampung itu kita melalui namanya kelompok tabungan. Tapi kelompok tabungan itu kan nggak punya
legalitas ya. Jadi ketika dia berhubungan sama pemerintah dia warga lagi gitu. Sedang kita mau menunjukkan ini keluarga yang terorganisir, akhirnya kita bikin koperasi. Tadinya koperasi sebagai sebuah bentuk organisasi. Nah sayangnya di Indonesia itu koperasi itu nggak ada namanya koperasi perumahan. Kalau menurut koperasi bentuk koperasi itu ada 5, tapi nggak ada koperasi perumahan. Adanya koperasi konsumen, produsen, sebuah usaha, jasa, satu lagi aku lupa. Tapi nggak ada koperasi perumahan. Di undang-undang pemukiman nggak ada koperasi perumahan sebagai aktor. Adanya pengembang, individu ya warga atau ya udah perbankan kayak gitu-gitu. Tapi nggak ada koperasi perumahan. Nah kita sebetulnya lagi mencoba menggerakkan itu. Jak sendiri punya 2 yang lagi didorong, koperasi perumahan untuk kampung-kampung sama koperasi perumahan untuk kelas tengah. Kan kelas warga miskin ada subsidi, tapi juga warga miskin yang formal. Jadi ini Rujak ini mencoba bekerja bareng mereka yang termarginalisasi ya. Kalau warga-warga kampung miskin itu kan yang kita dampingin dia termarginalkan karena posisi mereka di kampung-kampung yang dianggap informal tadi, mereka nggak dapat program pemerintah juga. Nah kelas tengah juga nggak dapat karena yang dapat tuh miskin, warga miskin. Kalau orang kaya yang upper middle class kan mereka bisa beli sendiri gitu ya. Nah kelas tengah ini yang paling susah, akhirnya mereka terjebak. Kalau tadi daya dukungnya atau purchasing powernya kita tuh rendah, kita mau mampunya kalau beli rumah ya di pinggiran banget gitu. Misalnya pokoknya jauh banget, jangan harus ke Jakarta, ke tengah kota. Nah yang sekarang Rujak lagi dorong adalah bagaimana mengorganisir dalam koperasi perumahan dan membangun rumah secara kolektif. Kita semuanya nyewa ke koperasi, jadi semuanya kita nyewa ke koperasi. Ini kita ngumpulin sumber daya gitu ya, bangun bersama, uang sendiri-sendiri tapi dikumpulin. Kan ada uang untuk bangun unitnya, ada uang untuk bangun kayak kebutuhan bersama ya, kayak tangga segala macam. Nah setiap bulannya nanti kita semua bayar sewa tanah ke Pak Marco sebagai pemilik tanah. Tapi artinya dari rumah yang cuma ditinggali oleh Pak Marco dan keluarga, sekarang bisa ada 7 keluarga tinggal di sini dengan akses yang dekat kemana-mana. Kebayang kalau makin banyak praktek-praktek kayak gini di Jakarta. Jadi ada 2 kondisi statis ya yang sekarang ada ini kan, warga itu kayak yakin gitu ya pemerintah dengar mereka gitu, atau pemerintah tuh juga nggak yakin warga tuh paham, ngerti. Di kelompok warga sendiri kan memang tantangannya adalah pengorganisasian. Bagaimana mendorong warga terorganisir, mengorganisasikan diri sendiri, bersedia untuk bekerja secara kolektif dan disiplin gitu ya. Kemudian memperjuangkan isu mereka. Dan itu kan nggak mudah. Di pemerintah tantangannya adalah mengubah cara pandang mereka terhadap warga. Cara pandang bagaimana kota harus dikelola. Misalnya kota-kota kita itu kan dipengaruhi sudah lama dengan konsep modernisme ya. Kita harus jadi kota modern, kita mau jadi kayak global city. Jakarta harus dibangun seperti kota-kota besar dunia. Syaratnya maka nggak boleh ada orang miskin, nggak boleh pemukiman kumuh kayak gitu tanpa menyelesaikan dulu akar permasalahannya kenapa ada pemukiman kumuh in the first place gitu ya. Cara pandang yang mesti diubah gitu ya, dan itu tantangannya sih. Prasyarat proses partisipatoris itu yang paling mendasar adalah pengetahuan. Udah nggak si warga ini punya pengetahuan yang cukup untuk kemudian dia punya agensi untuk memutuskan. Tangga partisipasi, understand ladder itu. Yang paling bawah tuh dimanipulasi jelas. Tengah-tengah tuh tokenism tuh yang menurut aku selama ini dilakukan. Jadi seakan-akan ada kanal-kanal partisipasi, seakan-akan ada proses partisipasi, tapi sebetulnya warga juga nggak punya kontrol akhirnya. Kalau menurut saya proses partisipasi di kita masih sebatas itu, belum sampai citizen control. Nah itu sebetulnya tantangan yang kalau menurut aku sekarang masih belum melihat warga itu berdaya, mampu. Apa basic atau main challenges menurut aku adalah persepsi pemerintah tentang warga. Dan gak cuma pemerintah sih, publik juga. Karena ketika Kampung Akuarium itu dibangun 2020, kita groundbreaking, itu diserang banyak oleh kelas tengah. Kelas tengah kemudian bilang, oh enak ya jadi orang miskin, tinggal di tengah kota, terus kerja sama NGO, dibela, dapat tengah di tengah kota, kita di pinggiran gitu. Jadi sebetulnya kelas-kelas yang susah ini diadu gitu ya. Sama-sama susah sebetulnya, kelas tengah ini juga nggak punya akses, jadi mereka harus di pinggiran. Mereka merasa gue udah beli tapi gue di pinggiran, terus lu tinggal ngapa-ngapain lu di tengah. Padahal mereka juga nggak mudah ya, maksudnya mereka juga kan membangun itu dari tahun 60-an, 70-an, tinggal di situ merawat segala macam. Yang paling penting itu adalah kalau buat Rujak itu bagaimana memperkuat kapasitas warga gitu ya. Warga sini kan secara general juga ya, misalnya sekarang Rujak kampanye soal kapasitas perumahan, Rujak terbitkan hasil penelitian, Rujak coba hadir di forum-forum. Dalam hal ini rakyat miskin yang terorganisir dianggap sebagai kekuatan gitu. Mereka jadi punya kekuatan. Coba kalau dia nggak terorganisir, nggak dianggap tekanan kan sama pemerintah. Tapi begitu rakyat miskin itu terorganisir dan bisa mengklaim sesuatu, menyatakan kita punya ini, kita mau ini, dan kita bisa pengaruhi apakah kamu terpilih kembali, apakah kamu bisa maju dalam pemilihan berikutnya, itu buat aku kekuatan yang penting. Makanya kalau dibilangin bagaimana ya fokus di situ.
Sebenarnya banyak ya, kan yang dampingin juga banyak kan, dan setiap kasus itu, setiap kampung itu punya kasus-kasus yang beda-beda ya. Ada kampung Lengkong yang dia kondisinya tinggal di lahan yang diklaim oleh swasta. Jadi ada banyak lah, tapi sekarang belum selesai. Itu sedih banget, dari komunitas yang tadinya ada 50-an kakak sekarang tinggal 7 yang bertahan. Dan yang lain tuh memilih pergi dengan kompensasi seadanya karena udah gak kuat lagi tinggal di kawasan, karena juga ada banjir, bakaran sampah kayak gitu-gitu. Terus ada lagi kasus di beberapa kampung yang kita dampingi di Muara Angke. Itu juga berkesan dalam artian mereka tuh sudah berproses dari 2018 ya, sampai menghasilkan sebuah desain. Konsep desain udah ada, cuman masih sampai sekarang tantangannya meyakinkan pemerintah bahwa mereka ini perlu untuk segera di follow up gitu. Harusnya mereka melihat kampung sebagai bagian penting dari kota ya. Kan ada banyak ragam definisi terhadap kampung. Salah satunya misalnya kampung, ada salah satu profesor dari Kanada, orang Indonesia, namanya Abedin Kusno, yang menawarkan istilah namanya middling urbanism. Jadi kampung itu dianggap sebagai kota tengah. Jadi itu ruang antara, jadi dia kota bukan, desa juga bukan gitu ya. Artinya dia sebetulnya kayak buffer zone yang sebetulnya membantu banyak. Jadi kota tuh bisa terjadi kan ada kampung gitu. Jadi kampung sebetulnya punya fungsi utama gitu loh di kota. Dia juga penyedia, makanan murah, dia penyedia tempat tinggal murah, dia penyedia buruh murah. Walaupun itu juga terkesan relasi eksploitatif ya. Kita mengeksploitasi kampung sebetulnya. Itu udah kita mengeksploitasi pun kita masih nganggap dia nggak pantas di Jakarta gitu. Dia nggak pantas jadi bagian dari kota. Padahal udah dieksploitasi habis-habisan gitu loh. Karena kalau itu semua dicabut nih kampung, kita nggak akan sebetulnya diperlukan. Jadi kalau menurut saya ya harusnya dipandang untuk lebih sebagai bagian penting. Tadi Rujak tergabung dalam sebuah koalisi namanya Koalisi Perumahan Gotong Royong. Jadi ada Rujak, ada Urban Pur Konsorsium, ada Jaringan Rakyat Miskin Kota, ada Arsitek Komunitas, ada dampingannya Paguyuban Kalijawi, ada Rimpang. Rimpang ini juga kayak Rimpang ini orang dari ASF tadi, arsitektur Sans Frontier, ada Akur namanya Arsitek Kampung Urban. Juga tadi ada Departemen Arsitektur UI. Nah, kita ini udah jadi kayak jaringan yang biasa bekerja sama sih, karena kita sebetulnya ikatannya di JRMK tadi. Jadi kita semua ini mensupport JRMK sebagai sebuah organisasi dan berbagi peran di antara kita. Nah, kerjasama kami sejauh ini masing-masing organisasi punya dinamika sendiri-sendiri, punya cara sendiri-sendiri. Di JRMK sendiri tadi kan yang dampingin ada berbagai organisasi ya. Ada kayak UI yang melalui Pengmas, ada Rujak yang kayak NGO, ada yang Rimpang ini arsitektur yang kelompok arsitektur yang mereka tuh tiap hari bekerja sebagai arsitek, weekendnya mereka bantu warga gitu. Jadi kan setiap kita punya timeline yang beda-beda ya. Rujak karena memang NGO kita jadi yang paling kesana paling cepat, padahal sih karena memang kita kerjanya ini gitu kan. Nah itu kan sebetulnya cara kerja yang kemudian harus dikelola sedemikian rupa oleh masing-masing kita, tapi juga oleh si Urban Pro Consortium yang mencoba mengelola kontribusi ini untuk supaya nggak beda-beda banget lah nanti, karena kalau beda-beda tuh susah juga kerjasamanya gitu kan. Pemerintah tadi udah aku sampaikan berkali-kali ya, supaya harapannya mereka mengubah cara mereka melihat warga gitu, untuk melihat warga sebagai kelompok yang berdaya dan punya agensi untuk menentukan apa yang terbaik buat mereka. Lalu kalau untuk teman-teman mahasiswa, mungkin permintaanku mengasah kepekaan, bukan soal kepekaan kemudian menjadi simpati dan peduli, tapi juga kepekaan untuk lebih berpikir lebih kritis gitu ya. Jadi nggak take it for granted untuk apapun terjadi di sekitar kita. Misalnya kalau ada kelompok disiplin yang mengenakan namanya political economy, itu kan berargumentasi bahwa apapun yang terjadi itu ada dasar politiknya gitu. Teman nggak semudah itu untuk take it as granted gitu loh. Oh iya, percaya aja gitu. Tapi harus secara kritis, apa motivasi gitu di balik suatu kebijakan. Kenapa ada kebijakan X? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang dirugikan? Tujuannya apa gitu. Walaupun memang kita percayanya adalah pemerintah tuh pasti mencari jalan tengah ya. Terus menyediakan kebijakan atau peraturan yang punya bawa manfaat buat semua. Tapi kita tetap nggak bisa polos-polos juga untuk melihat seakan-akan itu semua untuk kebaikan semua gitu, karena tetap ada kelompok-kelompok yang diuntungkan. Nah kalau saya sendiri punya pilihan standing gitu, sikap kalau untuk kelompok marginal memang harus ditamakan karena mereka sudah termarginalkan dan sudah sulit kondisinya. Bukan berarti kemudian kita hanya memikirkan mereka, tapi menurut saya kota yang mengupayakan yang terbaik bagi kelompok marginal pasti akan secara alami akan baik buat yang lainnya juga. Nah jadi teman-teman harapannya tadi ya selalu kritis. Jadi sekarang juga saatnya kalian membangun cara berpikir, landasan berpikir kalian, logika berpikir kalian, dan paling penting juga keberpihakan.
Di balik megahnya pembangunan kota, ada luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Penggusuran. Ratusan ribu warga digusur dari tempat tinggal mereka. Sering tanpa suara dan juga tanpa pilihan. Atas nama tata ruang, mereka kehilangan ruang hidup. Padahal, konstitusi menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas tempat tinggal yang layak. Kampung Akuarium menjadi saksi. Tahun 2016, rumah-rumah mereka dirobohkan. Tangis menggema di antara reruntuhan. Tapi mereka tidak menyerah. Warga berjuang, bersatu menolak dilenyapkan. Dan dari puing-puing itulah berdiri kembali Kampung Akuarium. Bukan hanya dengan beton, tapi dengan keberanian dan solidaritas. Kisah Kampung Akuarium adalah pengingat bahwa pembangunan yang adil tak boleh mengorbankan rakyat kecil. Karena rumah bukan hadiah, tetapi hak. Dan hak tak seharusnya digusur.